Bukankah kekuatan kami itu lebih kuat dari pasukan Demak? Saya tahu, Sang Prabu. Itu kalau dibicarakan, kekuatan mereka itu hanya 1 jari, tapi kekuatan Sang Prabu itu adalah 19 jari. Tidak sebanding. Cuman memang ini sudah titik wancinya. Kekuatan Sang Prabu itu harus lengser. Ayo, kita serang Majapahit. Ya. Bagaimana caranya agar Majapahit itu runtuh? Batang itu. Wah, akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Nah, semakin kacau di situ. Porak-poranda, bahkan bangunan-bangunan pun hancur. Singkat cerita, mereka akhirnya pergi menuju ke Gunung Lawu. Nah, di perjalanan itu dikejar itu, karena diketahui bahwa Sang Prabu itu sudah melarikan diri, akhirnya dikejar. Mbah, Ya. cerita yang kemarin kan belum selesai. Hmm. Kelanjutannya gimana, Mbah? Waktu itu kan saya sudah menceritakan sampai di titik Raden Patah mendirikan beberapa pesantren, toh. Ya, betul. Dan pesantren tersebut santri-santrinya ya itu sebanyak itu dibiayai makan dan kebutuhannya itu dijamin oleh Raden Patah. Kok bisa sekuat itu? Itu karena kucuran dana yang diturunkan dari Sang Prabu Brawijaya atas rayuannya si Putri Cempo, ibunya Raden Patah. Entah bagaimana rayuannya atau dengan tekanan-tekanan, saya juga tidak mau membicarakan tentang itu. Intinya, ya, Raden Patah itu punya dana, kucuran dana yang sebegitu banyaknya hingga bisa meluaskan kekuasaannya. Bahkan itu santrinya tadi kan dibiayai. Iya. Bahkan ada beberapa pelatihan-pelatihan tidak hanya sekedar dibimbing tentang keagamaan, tapi didinding untuk menjadi prajurit. Ya. Lama-kelamaan itu prajurit semakin banyak. Melihat dan mengukur sudah sebegitu kuatnya si Raden Patah dengan prajurit-prajurit para santri tadi. Akhirnya punya keyakinan bahwa dia akan mampu menaklukkan Majapahit. Itu dia mengutus orang terdekatnya untuk datang ke Majapahit bertemu pada si Sang Prabu Brawijaya dengan tujuan agar si Sang Prabu tadi mengiyakan atau mau menuruti permintaan si Raden Patah supaya memeluk keyakinan yang Raden Patah yakini, yaitu keyakinan agama Islam. Di situ si Prabu Brawijaya tentu selalu menolak.
karena beliau sudah mempunyai keyakinan sendiri. Si Raden Patah kan banyak dukungan-dukungan dari para orang-orang yang punya kepentingan juga untuk menyebarluaskan Islam di tanah Jawa. Pasti kan bagaimana caranya agar kekuasaan Majapahit itu dipegang oleh Raden Patah. Sebab para pendukung-pendukungnya juga sudah tahu bahwa di Majapahit itu sedang ada perebutan kekuasaan, yaitu anak-anaknya si Prabu Brawijaya. Nah, di situ berembuk untuk lebih familiarnya, biar mudah dipahami, saya sebut si Raden Patah itu punya orang-orang yang mana orang sekarang mengatakan bahwa beliau adalah para wali. Di antaranya Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan dan lain sebagainya lah ya, termasuk Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu salah satu orang yang masih memegang kebudayaan, bahkan pemahaman agama lain pun dia serap. Tradisi-tradisi Jawa pun tidak seperti yang lainnya. Hanya si Sunan Kalijogo saja yang masih memegang tradisi Jawa. Nah, di situ si Sunan Kalijogo juga diangkat sebagai penasehatnya si Raden Patah. Minum kopi dulu ya. Ya, monggo Mbah. Rasanya kalau cerita nggak ngopi, terus nggak ngerokok itu kurang Kurang pas ya. kurang sedep. Iya, betul. Kan tergantung kebiasaan ya. Iya. Di situ mereka mengadakan musyawarah atau rapat. Ini begini, si Raden Patah itu dikasih wejangan-wejangan oleh orang-orang wali-wali tadi. Ini begini, yang mulia Raden Patah. Jika Raden Patah itu tidak bisa menguasai atau tidak memegang pucuk pimpinan di Majapahit, nanti Majapahit akan jatuh ke putra yang lainnya, yang mana keyakinannya juga berbeda dengan kita-kita ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan? Ini harus Raden Patah bisa menguasai Majapahit. Bagaimana caranya? Nah, di sisi lain, saya singkirkan dulu nih kisah yang Raden Patah di Demak itu. Saya akan beralih ke Majapahit. Di situ, di Majapahit juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Raden Patah sudah dibaca oleh si Brawijaya. Terus Raden apa namanya, si Brawijaya tadi ya juga selalu diberi nasihat-nasihat, dikasih masukan-masukan oleh si Eyang Sabdopalon. Yang mulia, ini sepertinya sudah saatnya kekuasaan Baginda Prabu, sudah saatnya kegulung. Dia kaget. Si Brawijaya itu kaget. Kenapa? Kok bisa seperti itu?
kekuatan Sang Prabu, prajuritnya sebegitu banyaknya. Jika dibandingkan kekuatan Raden Patah dan dari kekuatan lainnya pun, itu tidak sebanding dengan kekuatan prajurit Sang Prabu, yaitu Kerajaan Majapahit. Sesuai logika, Raden Patah mungkin tidak akan bisa untuk menghancurkan Majapahit. Cuman ini sudah titiwancinya. Lah kok si Brawijaya itu kan bingung, kenapa guru spiritualnya kok mengatakan seperti itu? Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Ini tidak akan lama lagi akan terjadi pemberontakan untuk menjatuhkan Majapahit. Sang Prabu akan dijatuhkan oleh si Patah tadi. Tapi ini sudah saatnya kedudukan Sang Prabu harus digulung. Terus dia begini, si Sang Prabu tadi Brawijaya. Bukankah kekuatan kami itu lebih kuat dari pasukan Demak? Saya tahu Sang Prabu. Itu kalau dibicarakan, kekuatan mereka itu hanya satu jari, tapi kekuatan Sang Prabu itu adalah 19 jari. Tidak sebanding. Cuman memang ini sudah titiwancinnya. Kekuatan Sang Prabu itu harus lengser. Karena apa yang dikatakan si Eyang Sabdopalon itu selalu sesuai dengan apa yang diucapkan, karena kan sudah terbukti terus dia mengiyakan si Brawijaya tadi. Lalu bagaimana? Kata si Brawijaya. Apakah saya harus melawan? Apakah saya harus tunduk? Mohon maaf Sang Prabu. Jika Sang Prabu tidak melawan, itu menunjukkan bahwa Sang Prabu itu lemah. Bagaimana nanti prajurit-prajurit Sang Prabu? Sedangkan prajurit-prajurit Sang Prabu kan sudah siap akan menghadapinya. Berarti saya harus melawan. Betul, harus melawan. Tapi akan menemui kekalahan. Nangis. Brawijaya itu di saat itu nangis. Saking nggak tahannya. Orang yang selama ini dikasih dana sebegitu besarnya, dikasih kedudukan, dikasih segalanya, akan meruntuhkan kerajaan Majapahit yang begitu kokohnya, yang begitu kuatnya hingga tersebar di Nusantara. Nangis, sedih. Nah, suatu ketika, singkat cerita aja ya, itu ada utusan lagi dari Demak, utusan dari Raden Patah untuk datang ke Majapahit. Di situ karena sudah tahu gerak-geriknya Raden Patah, maka utusan tadi kan bersama prajurit-prajuritnya di stop. Tidak masuk, tidak boleh masuk ke istana dan tidak boleh bertemu dengan Sang Prabu Brawijaya. Diusir. Setelah mereka diusir, lalu kembali ke Demak, ngadu sama si Raden Patah bahwa pasukan yang dikirim ke sana untuk bertemu Sang Prabu itu diusirnya. Nah, di situ akhirnya Raden Patah naik pitam. Ayo, kita serang Majapahit. Akhirnya singkat cerita dikumpulkan, bahkan ngasih kabar ke
adipati lainnya Oh. agar membantu si Raden Patah. Dan kabar bagaimana caranya, termasuk dicepu. Ya. Bagaimana caranya agar Majapahit itu runtuh. Buatang itu. Wah, akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Singkat cerita, prajurit-prajurit Majapahit itu kocar-kacir. Padahal sebegitu kuatnya, sebegitu kokohnya kerajaan Majapahit, tapi di situ kocar-kacir. Nah, disitulah akhirnya prajurit-prajurit Majapahit itu hampir separuh lebih itu terbunuh. Kocar-kacir. Akhirnya melihat situasi seperti itu, sang Prabu diselamatkan oleh pasukan-pasukan khususnya. Dibawa ke belakang, dimasukin ke bunker. Nah, semakin kacau di situ. Porak-poranda, bahkan bangunan-bangunan pun hancur. Berantakan. Akhirnya di situ Eyang Sabdopalon sama sang Prabu sama orang-orang dekatnya mengadakan rapat bagaimana agar bisa pergi dari istana karena situasi yang sangat membahayakan. Singkat cerita, mereka akhirnya pergi menuju ke Gunung Lawu. Nah, di perjalanan itu dikejar itu karena diketahui bahwa sang Prabu itu sudah melarikan diri, akhirnya dikejar. Nah, sampailah ketemu di Gunung Lawu, di situ mengadakan perlawanan pecah perang yang besar-besaran. Kocar-kacir, si pasukan Majapahit itu kocar-kacir. Bahkan sang Prabu sendiri berdarah-darah untuk naik ke Gunung Lawu. Karena saat itu kan masih semak-semak berduri. Iya. Karena saking takutnya dikejar oleh pasukan, dia terobos melalui semak-semak berduri. Ini berdarah-darah. Sementara dari belakang panah itu berembusan di situ. Singkat cerita, akhirnya pasukan Brawijaya sampailah di titik aman, yaitu di atas. Kemudian dengan enaknya kan akhirnya pertempuran yang di Lawu itu menemukan kemenangan. Iya. Tapi kan tidak mati semua, tidak gugur semua pasukan Raden Patah. Sebagian pulang karena merasa posisinya sudah tidak menguntungkan karena Iya. dia di bawah. Iya. Nah, di situ di sana mana Gunung Lawu tadi itu ada juga dari pasukan yang mana di situ juga santri-santrinya Raden Patah dengan mengendap-endap banyak juga pasukan dari Majapahit yang terbunuh. Nah, singkat cerita aja ya. Di situ di Majapahit porak-poranda, hancur, prajurit melarikan diri, kocar-kacir lah intinya. Akhirnya didudukilah istana kerajaan dan dikuasai oleh